Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Cigu Maulana. Kali ini Cigu membuat sebuah event ya, sambil menyelam minum air bahasanya. Kenapa? Karena ini di akhir bab tentang teater tradisional saat Cigu mengajar di kelas 10 ya. Jadi karena memasuki bab terakhir, bab teater tradisional, di akhir bab itu kita harus melakukan sebuah pementasan atau sebuah, mungkin kalau menurut saya karena memang kondisinya tidak terlalu memungkinkan untuk melakukan sebuah pementasan, maka Cigu berinisiatif untuk membuat sebuah festival film pendek teater tradisional karya anak-anak didik Cigu kelas 10. Jelas mereka semuanya ada kelas 10 dan mereka Cigu buat tim setiap kelas untuk menjadi tim produksi ya, baik itu nanti ada yang jadi sutradara, produser, penulis naskah, kameramen, aktor, aktris dan lain sebagainya. Semua tergabung dalam satu tim itu. Dan itu sudah dibuat beberapa minggu yang lalu dan mereka sekarang mungkin sudah melakukan proses syuting, bahkan ada yang sudah jadi. Nah, untuk yang sudah jadi, mungkin dalam waktu dekat Cigu akan upload karena di akhir semester tentunya Cigu akan kasih reward. Jadi bukan hanya sekedar nilai, jadi reward untuk semua film yang viewersnya dan like-nya itu paling banyak. Cigu akan kasih reward sebuah uang pembinaan lah ya, uang lelah mereka untuk syuting kemana, mencari tempat gitu ya. Dan itu semua bentuk apresiasi Cigu atas semua kinerja dan kerja keras kalian. Selain itu, ini juga menjadi ajang bagi Cigu untuk menyeleksi mereka di sekolah ya, karena kita akan mengikuti event yang namanya FLS 2M ya, Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional, yang dimana di sana ada salah satu mata lombanya adalah lomba film pendek, dan disinilah mereka akan Cigu tarik ya untuk menjadi tim FL2N mata lomba film pendek. Bagaimana kisah mereka nanti, apa saja cerita-cerita, mungkin mereka akan mengambil beberapa cerita dari legenda atau rakyat ya, cerita rakyat atau legenda rakyat di Nusantara, atau ada yang mungkin mengambil lokal ya, saya tidak tahu. Yang pasti yang jelas adalah mereka saya wajibkan menggunakan bahasa lokal ya, karena kita menggunakan teater tradisional. Jadi mereka menggunakan bahasa lokal dengan subtitle tentunya ya, dengan terjemahan tentunya. Jadi saya berharap semua penonton terhibur, berkenan menonton, membantu memberi like, memberi dukungan, memberi support yang terbaik. Akan Cigu apresiasi dengan reward ya, dalam bentuk uang pembinaan mungkin nantinya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa berkarya, karena tujuan Cigu tidak lain adalah memaksimalkan semua potensi yang ada di siswa-siswi SMA. Mungkin itu saja sedikit pengantar tentang festival film kelas yang akan Cigu laksanakan. Semoga semua berkenan. Terus dukung Cigu, support Cigu dengan like, comment, dan subscribe channel Cigu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Festival Film Kelas SMA Negeri Surulangun tahun 2022. Thank you. Dan inilah karya siswa-siswi SMA Negeri Surulangun pada Festival Film Kelas SMA Negeri Surulangun tahun 2022. Selamat menyaksikan. Dahulu di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun ia akrab dipanggil Putri Kemarau, karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat.
Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negara itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Apakahnya keadaan kerajaan ya, keadaan kita pun di sana ya. Keadaan rakyat yang sama kesenangan ayo. Apa sebaiknya kita ngadap ke Raja Bayu untuk mengatasi masalah? Baik, lah kita ngadap Aryo. Di perjalanan, mereka bertemu rakyat lainnya. Mereka pun berjalan menuju kerajaan bersama rakyat lainnya. Wahai rakyatku, apa yang buat kamu begitu? Bagindo, maafi kedatangan kami ini Raja. Maksud kami ke situ nak meminta Baginda untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada di negeri tercinta ini. Kalau mikir guru, siang kau para pelamar akan datang ke kerajaan kau untuk mencari jalan keluar permasalahan. Yo, baiklah, kami sangat baik. Peramal datang ke kerajaan. Ada apa Bagindo? Kalian ngundang aku ke situ? Aku mengundang kau untuk nyudemi masalah kekeringan di negeri itu. Maaf Bagindo, aku tak pacak nemu solusi masalahku. Baiklah, kawan balik ke kawan. Baiklah, saya undur diri. Peramal pergi dari ke kerajaan. Raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Mana kau? Tak kata yang banyak nyudah masalah kau, aku kesian dengan rakyatku. Mohon maaf, Baginda. Waduh nganing, ada peramal sakti dan hebat. Itu berada di desa terpencil dan jauh dari kau. Jonian, Rajang siapi ke belakang kita ke desa itu. Baik, Baginda. Raja bersiap-siap untuk pergi menemui peramal tersebut. Anakku, ayah nak pergi menemui peramal yang berada di desa tersebut itu. Sementara kerajaan ini ayah percaya dengan kawan. Raja sampai ke kediaman peramal dan menghampirinya. Matan Baginda jauh-jauh datang ke rumahku yang sederhana. Rupayalah masuk Baginda. Yang muatkan datang ke situ Baginda. Negeriku dalam kesulitan. Tolong katakan cara menyelesaikan masalah. Petunjuk mengenai jalan keluar kesulitan negeri Baginda akan muncul di mimpi Putri Baginda. Aku akan ngadu ke putri. Terima kasih peramal. Raja meninggalkan kediaman peramal dan menemui putrinya. Putriku, ayah sudah bertemu dengan peramal. Atau petunjuk keluar dari jalan permasalahan kau adalah akan datang dalam mimpi kamu. Apa kamu sudah mengalaminya? Belum ayah, tapi yang sebaiknya kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Perkataan kamu membuat ayah sadar. Maafkan aku putri. Putri pun tidur dan bermimpi. Putriku, kesulitan yang dialami negeriku akan berakhir jika ada seorang gadis yang ingin berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Putri Kemarau terbangun dari tidurnya dan menceritakannya kepada raja. Ada apa putriku? Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah kata. Kesulitan di negeri ini akan berakhir apabila ada seorang gadis yang rela menyeburkan dirinya ke laut. Tolong katakan pada rakyat putri. Ayah akan ngadoi sayembara untuk mencari orang yang seria mengorbankan dirinya untuk kerajaan ini. Keesokan harinya, Apa ajak kamu yang nak mengajukan diri untuk menjalani amanahku? suasana hening. Jangan putriku, karena satu-satunya yang aku punya. Awal yang pacak kerajaanku. Lebih baik ku yang jadi korban. Kami kepala nasib. Baiklah, ayo kita ke laut. Andai. Pada hari itu, di perjalanan,
Putri pun menyeburkan dirinya ke laut. Setelah Putri dalam laut, keadaan kembali seperti normal dengan hujan yang deras. Rakyat meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumahnya masing-masing. Segeralah kembali ke tebing di dekat laut dan temuilah putrimu. Rakyatku, ayo kita ke tebing. Aku nganing soal gaib yang nyuruh aku ke situ untuk nganing putriku. Baiklah aja. Mereka pun pergi untuk menemui sang putri. Mawar, itu putriku, bawa mimpiku. Putri dikembalikan oleh laut dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan putriku. Wahai rakyatku, apa yang membuat kamu berubah? Baginda, aku ada nganing, ada seorang peramal ini ada tentang pengawal kita balik. Baiklah, Baginda. Ulang. 1, 2, 3. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan Tolong beritahu rakyat tentang hal ini. 2, 3. Tidak usah. aku kalau hafal kamu. 1, kini lah. Oh, kok kalau ditekankan? Iya. Kalau ditekan. Jangan lagi. Belum kan? Kan kalau hafal, jangan putriku kaget dulu megah. Gila. Satu dulu tiga orang loh. Kaget kalau ada pemotong lagi. Aski ala nekat. Agi Rajo ngajak balik ya. Pasang dia. Coba dong kata. Rajo balik. Mau udah aku udah selop. Sampai selop. Seloping pula dong. Benar. Udah. Kapan ke dulu di sama aja ikut aku ikut. Ikut. Ulang aku. Duduk dari sehatnya. Bayangkan kau. Pelan kamera tegak. Nek bangun. Nah. Apa yang pengawal bang putri? Itu putriku, bawa dia ke sini. Ulang. Pengawal putriku, bawa dia ke pengawal.